Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qad ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin az-zakirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dalam pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan kitab Al-Ihya fi Ulumiddin, yang ini dibacakan oleh almarhum Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang disimak oleh ayah saya, yaitu Kiai Haji Hamdi Ali bin Abdul Rahman bin Saleh. Syekh Muhammad Zaini meriwayatkan kitab ini dari guru beliau Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Hasani Al-Fadani, dari Syekh Jam'an Tanggrang, dari Syekh Muhammad Nawawi Banten, dari Syekh Abdul Samad Palembang atau Al-Falimbani, dari As-Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa Al-Aidarus, dari As-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar As-Sili, dari Syekh Muhammad bin Al-Alla Al-Babili, dari Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili, dari Syekh bin Ahmad Al-Amin, dari Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Amin, dari Syekh Muhammad bin Ahmad An-Najjar, dari Syekh Jalaluddin, dari Syekh Ibrahim bin Ahmad, dari Syekh Sulaiman bin Hamzah, dari Syekh Omar bin Karam, dari Syekh Abdul Khaliq bin Ahmad, dari pengarangnya langsung, yaitu Al-Muallif Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ada sekitar 15 syekh yang merupakan urutan sanad dari ayahanda Muhammad Haji Hamdi bin Ali bin Abdul Rahman bin Saleh, dari guru beliau Syekh Muhammad Zaini, dan seterusnya sampai kepada pengarang yaitu Imam Al-Ghazali. Dan inilah saat ini kita akan baca bagian dari kitab tersebut. Kali ini
kita sampai pada bagian dari bab ke-20. Satu, yaitu tentang ajaibul qalbi, tentang keajaiban hati. Baik, kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bagian pembahasan tentang nafsu atau an-nafs. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-qalb dan ar-ruh. Kali ini kita sampai pada an-nafs. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata al-musannif, yaitu al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat dengan adanya beliau untuk kita dan adanya ilmu-ilmu beliau melalui kitab ini. Kata al-Imam, nafsu juga memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu segala kekuatan yang menghimpun marah, yang meliputi marah, hasrat atau keinginan, dan sifat-sifat yang tercela. Itulah dia an-nafs atau al-hawa, nafsu. Dalam bahasa Indonesianya itu hawa nafsu. Inilah yang dimaksud, kata Al-Ghazali, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, a'da'ika nafsuka, musuhmu yang paling besar, yang paling memusuhi kamu adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang ada di antara kedua lambungmu. Itulah yang dimaksud dengan makna nafsu yang pertama, berada di kedua lambung, yaitu di perut, nafsu di perut, ya, sekitar situ. Adapun pengertian yang kedua adalah juga disebut sebagai latifah rabbaniyah, yang merupakan salah satu dari dua makna ruh dan hati. Kita tahu makna ruh juga bermakna latifah rabbaniyah atau ruhaniyah. Makna hati, makna qalbu juga demikian, latifah rabbaniyah ruhaniyah. Satu makna. Ini pengertian nafsu yang hakiki, pengertian jiwa yang sebenarnya. Mari kita kembali tentang hati. Kita lihat di situ. Latifah rabbaniyah itu yaitu yang mempunyai hubungan dengan hati, itu yang mengenal Allah. Itulah latifah rabbaniyah, juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak semua orang bisa menerima anugerah itu. Jadi nafsu itu juga mengenal Allah dan menjangkau sesuatu
yang tidak bisa dijangkau oleh imajinasi dan ilusi, bayangan dan khayalan. Inilah hakikat manusia yang sebenarnya. Ya roh, ya hati, ya qalbu itu, dan nafsu itu. Dan ini merupakan bagian dari manusia yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dia juga latifah rabbaniyah. Maka seperti juga hati dan roh atau qalbu dan ar-ruh, maka nafsu juga diartikan dengan istilah latifah yang juga merupakan hakikat manusia, ya, sejatinya manusia, yang membedakannya dari seluruh makhluk Allah yang berwujud hewan. Mereka tidak diberi latifah. Jika latifah itu bersih, maka bersih dan dihiasi dengan zikir kepada Allah, maka nafsu juga akan ikut bersih. Dan bersihnya itu maksudnya dari noda-noda syahwat dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Nafsu yang demikian disebut dengan nafsu mutmainnah. Kita sering mendengar nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Inilah yang disebutkan dalam suratul Fajr, yaitu pada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat ke-27, yang artinya hai jiwa yang tenang. Biasa kita menyebutnya sampai seterusnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, di akhir surah Al-Fajr, dan masuklah ke dalam surgaku. Kata Al-Ghazali, sebelum sampai pada derajat ini, yaitu nafsu al-mutmainnah itu, maka sesungguhnya nafsu memiliki 3 derajat apabila dilihat dari sifat-sifatnya. Pertama-tama namanya adalah nafsu lawwamah. Ini derajat yang terendah. Yaitu jiwa yang selalu menyesali diri. Jadi ini di bawahnya ini.
tingkat di bawahnya namanya nafsu al-lawwamah. Nafsu inilah yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Qiyamah surat ke-75 ayat kedua. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ini namanya nafsul lawwamah. Nafsu ini, kata Al-Ghazali, mencela kemaksiatan, tidak cenderung kepada kemaksiatan, dan juga tidak menyukai kemaksiatan. Jadi nafsu ini cukup positif, baik, tetapi tidak sebaik al-mutmainnah. Kemudian sebelum mencapai an-nafsu al-lawwamah ini, ada nafsu lagi di bawahnya, nafsu yang berada di bawahnya, namanya an-nafsu al-ammarah. Ini sebelum sampai pada derajat nafsu al-lawwamah. Nafsu al-ammarah itu maksudnya nafsu yang selalu menyuruh pada kejahatan. Maka nafsu ini negatif, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Yusuf surat ke-12 ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsala ammaratum bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi ammarah itu dari kata amara, ya'muru, ya, menyuruh, memerintah, bukan amarah seperti dalam bahasa Indonesia yaitu marah, bukan. Nafsu ammarah yang selalu menyuruh kejahatan ini berada di dalam keadaan di mana ia tidak menyuruh kebaikan dan tidak mencela kejahatan. Dia tidak memerintahkan untuk berbuat baik dan dia tidak mencela kejahatan. Otomatis cenderungnya kepada yang tidak dicelanya, yaitu kejahatan. Nafsu ammarah adalah derajat nafsu paling rendah, sedangkan nafsu mutmainnah adalah derajat nafsu yang paling tinggi. Adapun nafsu al-lawwamah itu berada di antara nafsul ammarah dan nafsul mutmainnah, di mana dia tidak ridho kepada keburukan sehingga cenderung kepada keburukan. Misalnya tidak seperti itu. Dia tidak ridho, tidak senang. Tetapi dia tidak mampu mencapai ketenangan sehingga merasa tentram dalam kebaikan. Tidak mampu ia melakukan seperti itu, sehingga dia tidak merasa tentram dalam kebaikan, yaitu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berpikiran positif, tetapi tidak mempunyai ilmu agama.
tidak kuat agamanya sehingga cenderung tidak bertambah kebaikannya, tidak suka zikir, ya, tidak senang zikir, dan tidak tenang hatinya. Itulah tentang nafsu. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat dan menambah konsumsi rohani kita, supaya kita tidak melulu memikirkan dunia saja. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ladang dakwah bagi kawan-kawan di Majlis Al-Hikmah, di Majlis Dalailul Khairat, di Majlis Ashabul Yamin, di Majlis Johnsoniyah, di Majlis Sejuta Sholawat, di Majlis Al-Ukhuwah, dan juga di Majlis Babur Rahmah. Saat mereka menyebarkan kajian ini ke tempat-tempat lain, ke grup-grup lain, jangan lupa subscribe juga sebagai dukungan kita terhadap perbuatan baik. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in, dafi'atan an kulli syarrin jalibatan li kulli khairin, anna Allah yaqdi jami' hajatina wa yaftah alaina futuhal arifin wa yubarik lana wa liwalidina wa la yadurruhum wa yuwaffiqahum li ta'atihi warzuqna birrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.